warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Dinudinsa dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Muara Bungo, semester 4 kelas C. Di sini saya akan menjawab soal dari mata kuliah model dan metode pembelajaran dengan Bapak Dr. Abduluddin, SPDI, MPDI. Soal yang pertama yaitu jelaskan pengertian dan perbedaan model dan metode pembelajaran menurut para ahli. Yang pertama, menurut Agus Suprijono, model pembelajaran merupakan suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas maupun tutorial. Yang kedua, menurut Trianto, yang mengartikan bahwa model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas. Menurut Ginting, metode pembelajaran dapat diartikan cara atau pola khas dalam memanfaatkan berbagai prinsip dasar pendidikan serta berbagai teknik dan sumber daya terkait lainnya agar terjadi proses pembelajaran pada diri peserta didik. Selanjutnya yaitu Abu Ahmadi Joko Triprasetya. Metode pembelajaran adalah teknik yang dikuasai pendidik atau guru untuk menyajikan materi pelajaran kepada peserta didik di kelas, baik secara individu maupun kelompok, agar materi pelajaran dapat diserap, dipahami, dan dimanfaatkan oleh pendidik dengan baik. Jadi dapat disimpulkan perbedaan model dan metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah cara kita mengajar, sedangkan model pembelajaran adalah rangkaian semua unsur, mulai dari pendekatan, strategi, metode, teknik, dan taktik pembelajaran. Soal yang kedua yaitu apa yang Anda ketahui tentang sistem sosial dan peran guru dalam metode pembelajaran. Sistem sosial adalah sistem hidup bersama atau hidup bermasyarakat dan orang atau sekelompok orang yang di dalamnya sudah tercakup struktur, organisasi, nilai-nilai sosial, dan aspirasi hidup serta mencapainya. Peran guru adalah dalam proses pembelajaran, guru berperan untuk mendorong, membimbing, dan memberikan fasilitas belajar bagi siswa untuk mencapai tujuan. Jadi, peran guru sangat penting dalam proses pembelajaran. Untuk mendukung berlangsungnya proses pembelajaran, perlu adanya model pembelajaran digunakan oleh guru, dan guru memiliki tanggung jawab dalam pembelajaran. Dari mulai merencanakan, melaksanakan pembelajaran hingga melakukan evaluasi pembelajaran yang telah dilakukan. Soal yang ketiga yaitu jelaskan pengertian sintak model, sistem pendukung, dan dampak model pembelajaran dari pembelajaran konstekstual dan model pembelajaran DAT. Model pembelajaran kontekstual merupakan proses pembelajaran yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan siswa. Sintak model pembelajaran. Yang pertama, konstruktivisme. Pada tahap ini, siswa diminta membuat pengertian secara mandiri. Mereka mengonstruksi atau membangun teori serta pemahamannya sendiri dari pengalaman yang sudah mereka pahami. Sintak yang kedua yaitu inquiry. Tahapan yang terdiri dari pengidentifikasian atau analisis, observasi, serta hipotesis atau jawaban sementara yang dilakukan oleh peserta didik dan guru sebagai pembimbing. Yang selanjutnya yaitu bertanya. Pada tahap ini, siswa bertanya, menanamkan rasa ingin tahu pada diri siswa. Yang keempat, masyarakat belajar. Di sini, guru membentuk kelompok peserta didik diminta untuk kerjasama dalam melakukan penelitian. Yang kelima yaitu modeling. Pada tahap ini, guru menanamkan pola pikir peserta didik untuk lebih memahami pelajaran. Yang keenam yaitu refleksi. Pada tahap ini, guru meminta peserta didik merefleksi kegiatan yang sudah dilakukan peserta didik, diminta merangkum materi yang sudah mereka peroleh. Yang
Yang ketujuh yaitu penilaian dengan sebenarnya. Guru menilai peserta didik supaya mereka bisa mewujudkan dokumentasi yang telah disampaikan pada awal pembelajaran. Selanjutnya yaitu sistem pendukung dalam model konstekstual adalah guru perlu menyiapkan sarana, bahan, dan alat pembelajaran untuk mendukung atau menunjang model pembelajaran. Sarana, bahan, dan alat tersebut meliputi seperti buku siswa, rencana pembelajaran LKPD atau lembar kerja peserta didik serta media pembelajaran. Kemudian dampak pembelajaran konstekstual yaitu adanya interaksi antara siswa dengan siswa serta siswa dengan guru, kemudian adanya kerjasama antar kelompok, kemudian siswa menjadi lebih aktif. Selanjutnya yaitu model pembelajaran DAT. DAT adalah singkatan dari debat analisis temuan. Model ini merupakan pembelajaran dengan meningkatkan aktivitas dengan hasil belajar siswa serta mampu menganalisis materi secara mendalam berdasarkan kemampuan nalar atau analisis dengan menggunakan logika. Sintak model pembelajaran DAT ada 3. Yang pertama, bimbingan mandiri. Terdapat analisis kebutuhan. Di sini menjelaskan tentang mengumpulkan informasi, mengidentifikasi karakteristik siswa, kemudian kemampuan awal dan prioritas serta tujuan. Yang kedua yaitu memberikan konsep materi yaitu menyeleksi topik debat, memberikan konsep debat, konsep periorientasi pada DAT serta memberikan umpan balik. Yang ketiga yaitu rencana pembelajaran, yaitu menentukan dan menjelaskan standar kompetensi dasar, indikator, alokasi waktu, tujuan pembelajaran, dan materi pembelajaran. Pembelajaran dengan model pembelajaran DAT serta kegiatan pembelajaran. Yang keempat yaitu menyupervisi kegiatan pembelajaran, yaitu kegiatannya mengamati perilaku, perubahan kemampuan siswa, kemudian kerjasama, membimbing, memotivasi, serta menilai. Yang kelima yaitu mengembangkan strategi, yaitu mengorganisasikan pembelajaran, mengelola pembelajaran, menarik perhatian, memberikan stimulus atau rancangan kepada siswa, serta menilai kemampuan siswa. Yang keenam yaitu evaluasi, yaitu melakukan proses bimbingan mandiri, kemudian hasil bimbingan mandiri dan hasil akhir bimbingan. Selanjutnya yaitu kegiatan di rumah. Di sini siswa bisa belajar melalui orang tua, kakak, orang-orang yang terdekat di sekitarnya. Yang ketiga yaitu aktivitas di kelas. Komponen pertama, komunikasi informasi persiapan pembelajaran. Di dalam model pembelajaran, siswa memperoleh informasi dari guru. Lalu siswa melakukan kegiatan pembelajaran dan penugasan dari guru. Selanjutnya yaitu membentuk kelompok pro dan kontra. Menentukan pembicaraan utama, membaca tata tertib debat. Selanjutnya ada membimbing. Modelnya yaitu memusatkan perhatian peserta didik pada tujuan dan topik debat dan meluruskan jalur berpikir peserta didik dan menciptakan situasi debat yang kondusif. Selanjutnya yaitu sistem pendukung model DAT, yaitu segala sesuatu yang diperlukan oleh siswa untuk dapat mencari informasi yang sesuai guna mencapai tujuan pembelajaran, seperti LKPD, sumber kerja peserta didik, media pembelajaran, dan buku penunjang pembelajaran. Dampak pembelajaran DAT yaitu adanya pemahaman konsep yang lebih mendalam dalam pikiran siswa, kemudian dapat menimbulkan sikap kritis serta kebiasaan berpikir kreatif pada siswa.